Sobat Muda NYSN. Kembali lagi ketemu dengan saya, Oicha Feli, dalam acara interview dengan pemain muda berbakat yang akan saya sebutkan namanya. Siapa lagi kalau bukan Mikael Jaihandra Muhammad. Dia salah satu tim yang kepilih untuk terbang ke Hungaria untuk acara apa? FIBA 3x3 U18 World Cup. Bayangkan, World Cup. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja kita banyak tanya kepada dia. Dan nama panggilan dia adalah MJ. Langsung kita ketemu sama MJ. Halo MJ. Mantap. Oke, seneng banget nih. Kita ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya. MJ. Yeah. Kita nih dari NYSN. Pertama-tama, selamat ya. Thank you. Berhasilan kamu bisa pilih mewakili Indonesia U18 squad. Bagaimana tuh ceritanya tuh? Ceritanya sebenarnya mendadak aja sih. Oke. Ceritanya itu apa ya? Jadi datang dari kayak ada nowhere aja gitu beritanya. Tiba-tiba pertama pasti ada bisikan lah, ini ada bakal gini kan. Terus ya udah, terus aku pertama di FB grupnya 3x3 FIBA 18 Timnas. Wah, aku langsung aku call teammate aku kan, Aron, Pasha, aku call. Ini serius nih. Gitu, ceritanya segitu aja, cerita keterimanya. Oke. Pernah sih waktu itu ada kejuaraannya ngundang kamu ya? Ingat nggak sih waktu kamu di SMA kamu tuh, MJ? Ya. Kamu SMA-nya di mana tuh, yang di Pondok Cabe? Karisma Bangsa. Kayaknya kita pernah ada kejuaraan di sana, mengundang kamu. NYSN. Oh iya, aku pernah dengar. Aku nggak ikut ya. Kayak aku belum masuk ya kayaknya ya? Belum masuk waktu itu. Belum masuk ya soalnya. Iya, tapi aku pernah dengar tuh. Yes. Pernah dengar. Iya. Oke, sekali lagi ya, Om dan tim NYSN Media mau mengucapkan selamat. Appreciate it. Pemanggilan ikut TC Pelatnas U18 3x3 FIBA World Cup. Di mana? Hungaria. Waduh. Yes. Pelopati gitu ya. Oke. Kamu nih bagaimana nih bisa tiba-tiba main basket? Sebenarnya sudah tahu ya, tapi ya kita ke awalnya. Para kaum muda yang ingin tahu tentang kamu. Iya. Dulu sebenarnya aku nyoba semua olahraga yang pertama dari bola ke bulu tangkis. Terus aku sebelum basket ke golf dulu, yang aku seriusin tuh ketemu golf dulu. Oke. Karena ngeliat kakak aku main golf, aku golf terus, maksudnya jadi pengen serius. Nah, di golf juga berprestasi kan alhamdulillah. Tapi karena ayah tuh anak basket banget. Yes. Sama environment-nya semuanya basket, temen-temennya basket. Jadi aku pasti diajak dong nonton juga, nonton ayah tanding gitu-gitu. Nah, emang dari dulu tuh kalau sama olahraga nggak pernah hesitate buat nyoba gitu. Jadi pas aku ngeliat basket, asik juga nih pasti kan. Terus ya udah aku ikut latihan dulu pertama kali di TNBA. Oh, junior NBA ya? TNBA ada dulu. Sebelum jadi Hang Tua Junior kan namanya TNBA. Oke. Di Pro Arena itu. Nah itu aku mulai latihan di situ tuh. Latihan. Yang bikin aku pengen lanjut main basket itu teman aku namanya Vio. Oh, Vio. Oke. Yang memotivasi ya. Iya. Dulu tuh aku kan awalnya tuh one-on-one sama dia di set, aku kalah terus. Aku kesel kan. Wah, gimana caranya? Nah, aku latihan terus. Sampai bisa menang. Mulai dari situ dari main basket aja terus bagian. Itu sekitar kelas pokoknya aku ikut ayah tuh dari SD kelas 1 lah ya, tapi mulai bener-bener kompetitif basketball itu kelas 5 SD. Oke. Sekolah kamu di mana sih SD-nya? SD, SMP, SMA?
Kan mereka biar tahu nih. Aku SD di Al Azhar BSD. Al Azhar BSD, oke. SD di Al Azhar BSD. Ya, terus SMP aku ke 19 Jakarta karena teman-teman hang tua aku di situ semua ya. kan. Jadi kalau mau latihan bareng gitu. Habis itu SMA di Karisma Bangsa. Sekarang kuliah di UI. Kuliah di UI ya. Oke. Jadi kamu bilang melihat dari papa ya, suka basket juga, kebetulan teman om juga pernah satu tim juga. Terus kamu mulai suka dan pastinya papa mendukung banget ya. Kamu berapa bersaudara sih? Aku 3. Oh, 3 bersaudara. Saat aku anak tengah. Oh. Yang paling tua Mahdi. Paling tua ada cewek kakakku. Oh, dia nggak basket? Dia dulu basket, cuman setelah setelah kesibukan belajar ya. Jadi dia fokusnya kuliah aja sekarang gitu. Oke, fokusnya kuliah ya. Iya. Terus dari kamu SD, SMP di 19 ya. Terus SMA-nya di Karisma Bangsa ya? Iya, Karisma Bangsa. Oke, nah Karisma Bangsa itu Om pernah tahu, kamu pernah ke Prancis ya, ada kejuaraan di sana ya? Bagaimana? Bisa diceritain nggak sih? Sebelum ke Prancis, bahkan kelas 10, itu sebelum masuk pembelajaran tahun sekolah itu Om. Jadi kita belum kenal teman-teman kita. Jadi yang tim basket doang nih yang udah kenal kan, itu benar-benar sebelum sekolah dimulai gitu kita udah berangkat ke Prancis. Jadi pas liburan kita ada training camp di sekolahnya itu untuk persiapan ke Prancis itu. Oh jadi dan di Prancisnya juga pengalaman yang ini sih Om. Karena aku belum pernah ketemu lawan yang benar-benar size-nya gede banget kan. Kalau di sana nggak ada yang kecil-kecil, semuanya gede. Terus mereka yang high level ya, emang udah tinggi. Jadi itu experience yang sangat berharga banget main di turnamen di Prancis itu. Oke, berarti at least kamu bisa mendapatkan pengalaman buat nanti juga ya di FIBA yang di Hungaria ini ya. Iya, benar. Oke. Benar. Nah, bagaimana caranya sih kamu bisa benar-benar jatuh cinta sama basket? Kan kamu tahu sendiri tuh, latihannya pasti kan, ya bisa nggak kamu ceritain kenapa bisa jatuh cinta, terus latihannya bagaimana, seperti itu? Yang bikin aku cinta itu basket ya. Pertama karena kebersamaannya itu. Bukan hanya the big things kayak juara, itu kan pasti seneng ya. Cuman kebersamaan timnya itu kayak makan bareng kesini, prosesnya kita kan harus jatuh cinta sama prosesnya. Nah aku jatuh cinta sama prosesnya itu. Prosesnya itu jatuh cintanya ke hal yang kecil yang tadi aku sebutin, kayak makan, sampai kita nginep di rumah bareng gitu, main game bareng ya kan. Itu kan kita benar-benar berjuang gitu di satu kapal untuk prosesnya itu yang aku. Oke. Jadi emang ini agak sedikit nih kita kayaknya. Jadi emang betul. Tapi dengan latihannya sendiri bagaimana program yang kamu lakuin tuh selama ini? Latihan basket. Kamu latihan? Ada harinya di mana kita bau ya kan, kita nggak masuk ya harus terima aja. Terus nggak tahu kenapa aku nggak pernah ngerasa main basket tuh kayak beban aja gitu. Ya. Lalu have fun aja sih kalau menurut aku basket. Gitu. Selama kamu latihan nih, menurut kamu latihan yang paling berat apa tuh? Di mana? Latihan paling berat itu kejurnas sama DKI. Oh, kejurnas DKI ya? Itu kerasa banget, Pak, terutama kalau 14 ya. Itu kan, apalagi itu kan aku kaget ya pertama kali latihan keras gitu. Itu benar-benar dihajar pagi, sore, fisik, terus pokoknya kita kalau Sabtu tuh pagi fisik dulu, terus kita nginep
kita istirahat di rumahnya Pras bareng-bareng. Sorenya kita dihajar lagi, set ya kan, sampai malam tuh. Terus abis latihan tuh ada penguatannya lagi. Oke. Wah itu kerasa banget sih pas kejuaraan di KI ke-14. Tapi sama itu dibalas dengan juara 1. Jadi benar-benar ini banget dong. Memorable sama harga deh pokoknya itu. Jadi pay off ya, Iya, kebayang. pay off iya benar. Benar. Iya, kebayang lah. Nah, waktu itu kan kamu kepilih tim nasional Indonesia ya, main di mana tuh? Yang main di BSD. BSD ya? Nah, Iya. kamu bisa ceritain nggak pengalaman kamu di sana? Itu berapa ya waktu itu ya? Sebenarnya aku masih U16 Om. Cuman karena pas seminggu sebelum seleksi U16, ankle aku retak. Oh ya? Iya. Jadi aku terpaksa nggak ikut seleksi U16-nya. Gitu. Oke. Jadi alhamdulillah banget Om, tiba-tiba aku dimasukin ke U17-nya justru tanpa seleksi apa-apa. Oh gitu. Gitu. Jadi aku bersyukur banget waktu itu. Bener-bener kerja kerasnya itu bener-bener paid off banget pas itu, kerasa banget deh pokoknya. Oke. Soalnya pas cedera ya itu kayak aduh, pas banget kan ini timnas pertama kalinya habis itu cedera. Terus retak lagi ankle bukan main-main kan. Mesti ada di gips segala, pakai tongkat lah. Kan rehabnya itu berat gitu. Cuman ya kalau nggak nyerah sih gitu lah. Ada perasaan mau nyerah nggak pada waktu kamu ankle sedangkan lagi di TC U16? Kali 2 kali sih ada lah ya Om, kayak aduh. Kan kalau ankle tuh apa ya, balikinnya itu susah. Ya. Balikin ke balance-nya itu susah. Jadi ya sekali 2 kali doang sih, tapi selebihnya aku pengen fight terus aja. Terus siapa yang memotivasi kamu supaya kamu bisa, ayo J terus? Ya ini namanya cedera, kita nggak pernah tahu siapa yang memotivasi kamu. Sebenarnya yang memotivasi aku tuh ya, aku punya pastinya keluarga yang suportif ya. Terus teman-teman juga suportif kan di asrama. Terus paling yang memotivasi aku itu emang aku mimpinya tuh pengen main pakai lambang Garuda di dada aku gitu dari dulu. Ya. Jadi pas jatuh aku inget janji aku pas kecil, gitu aja sih di pikiran aku. Jadi aku harus aku memutuskan untuk fight terus biar bisa pakai lambang Garuda itu. Waduh, hebat. Ini harus dicontoh nih sama kaum muda-muda seumur MJ ya. Jadi ya namanya kita latihan atau namanya ya di kehidupan lah ya, pasti ada jatuh bangunnya ya. Nah, pasti kita jatuh ini nih kuncinya itu ya, how to move forward-nya ya. yes sir. Kita mau mundur apa mau move tapi harus forward ya. Yes, benar. Forward, jadi kita ke depan bukannya ke belakang gitu ya. Iya benar. Poin banget tuh MJ. Yep. Poin forward ya. Oke. Nih kamu kan udah tahu nih tadi Om lihat juga nih sekilas ya di websitenya FIBA TXT U18 ya. Itu lawan-lawannya cukup luar biasa ya. Oh iya. Menurut kamu manusiawi nih, kamu udah ada tetap semangat, maksudnya ya kamu harus semangat, maksudnya ada perasaan down atau bagaimana? Karena pasti perasaan down udah ada, cuman perasaan kaget terus mikir gimana ya, pasti ada kan. Karena aku biasa juga tingginya 200 lebih semua rata-rata. Iya, betul. Namanya basketball kan size matters banget kan. Iya, ada benar. Jadi mau nggak mau kita kesana harus fight, kita main pakai otak daripada pakai otot. Ya. Terus selama kita ada percaya sama diri kita sendiri, itu pasti ada outcome yang bagus. Meskipun kita kalah tapi kita fight yang pokoknya fight deh, ya kan? Pasti ada. Pokoknya kita as long as we play all out gitu kan, play the right way, itu pasti ada outcome yang bagus. Mau kalah mau menang, tapi kita ada satisfaction yang kita udah main bagus, udahlah, berarti belum waktunya untuk menang gitu. Ya. Mau nanya nih, main 3x3 sama full team 5-on-5 beda kan? Beda jelas. Bedanya apa sih? Menurut aku bedanya kalau
5-on-5 kita masih ada waktu untuk jalan, untuk bisa diem di corner, bisa mantau. Kalau 3x3 itu bener-bener rotation game, bener-bener lari sana sini. Kan dibikinnya 10 menit doang ya. Yes, ya. Ya kan, makanya kita harus running game bener-bener rotation banget deh. Rebound langsung passing, gerak, terus lapangannya juga kecil kan ya. Ya. Jadi dibutuhin fisik yang cukup tinggi untuk main 3x3 itu. Kalau istilahnya kalau di umuran Om sama Papa nggak ada waktu untuk narik napas ya, dia. Iya. Napas terus. Mau tarik napas udah itu. Kalau 5-on-5 kan masih bisa tarik napas ya. Iya, masih bisa tarik napas, masih bisa atur lah kayak. Iya. Udah tenang. 3-on-3 keeps going aja. 3x3. Oke, nah pengalaman kamu 3x3 bisa diceritakan? Aku ikut 3x3 sama sekolah ya, Siom. Waktu itu aku kelas berapa ya? Kelas 11 kayaknya deh, akhir tuh. Kelas 11 aku ikut turnamen tapi yang udah senior turnamennya. Oke. Di Citos. Itu pertama kali aku ikut 3x3 itu. Benar, ya running game terus. Dan gini Om, harus lebih 3 point penting banget kalau di 3x3. Apalagi kalau kita lawan size gede-gede ya. Kita harus andelin nembakan kita. Jadi kita harus banyakin repetisi. Terus ya fisik, balik lagi sama fisik kalau 3x3. Cuman kalau intinya eksekusi ding ya. Ya. Kalau udah gerakan-gerakan ini tapi eksekusi yang jelek kan sama aja. Jadi eksekusi sih. Nah, menurut kamu lebih suka main 3x3 atau 5-on-5? Sama aja sih kayaknya. Kalau ending main basket aja. Yang penting main basket. Sama aja. Iya, sama aja. Nah, jadi sebenarnya kita udah bahas nih. Kamu pastinya udah melihat dong peserta FIBA 3x3 U18 yang nanti di kayak itu analisa kamu atau bagaimana apa yang kamu akan persiapkan? Yang aku udah persiapkan ya jelas pertama fisik ya. Fisik aku tambahin banget polanya. Selain fisik, penguatan juga ototnya kan biar bisa bersaing gitu. Selain itu nutrisi sama istirahat juga aku programin. Nutrisi sama istirahat, goreng-gorengan dadah dulu, minuman-minumannya dadah dulu ya kan. Sama selain itu yang aku harus latih ini attention to detail gitu, cara Kobe ngeliat situasi permainan, gimana cara ngelewatin defender, little things kayak kaki ngadep sini kita lewatin lewat mana. Jadi itu aku belajar itu juga sih untuk benar-benar siapin itu. Oke, so far udah ada ketemuan sama pelatih official sama tim yang udah kepilih belum? Sama pemain-pemain yang udah kepilih so far? Kalau sama Aaron sama Pasha kan sama dari DKI ya, jadi aku udah chemistry sama mereka emang udah kayak gini gitu. Cuman yang si Gerik itu aku belum pernah setim sama dia. Dia kan orang GMC ya. Kalau sama Aaron sama Pasha sih aku udah klik lah. Udah tahu lah ya. Iya udah ini. Nanti kamu kesini dia kesana udah tahu lah ya. Udah. Kayak tinggal nanti di sana tinggal adjust sama satu pemain lagi yang si Gerik itu di GMC. Oke. In the future kamu sebenarnya mau fokus di mana nih? Cita-cita kamu? Kalau future sebenarnya aku sekarang kan fokusnya bukan di basket doang ya. Iya. Golf juga ya. Jadi aku plan-nya ya, aku benar-benar jalanin semaksimal mungkin dua-duanya. Meskipun banyak yang bilang fokusin satu aja gitu. Yes, benar. Cuman kayak aku ngeliat potensi aku bisa lebih dari cuman fokus satu aja gitu. Aku ngeliat potensi aku bisa untuk dua-duanya. Iya. Plus kuliahnya, ya kan. Jadi tapi untuk ngelakuin itu aku harus bener-bener fokus, punya tunnel vision, ya kan. Gue punya satu mimpi, gue capein itu. Gitu mindset aku sih gitu aja. Tetap aku mau fokusin golf sama basketnya, belajarnya juga jangan ketinggalan. Nanti hasilnya lihat nanti aja gitu. Maksudnya jalanin aja dulu semaksimal mungkin dulu. Gitu. Kalau jadi golf tetap latihan juga nih? Iya, golf juga. Target aku masuk Olimpik 2024 nih. Oh gitu? Mm-mm. Wow, luar biasa.
Iya, doain aja. Jadi para youth MISN, MJ jadi punya 2 fokus nih. Cabang olahraganya ada 2, satu di basket, satunya lagi di Kalau golf dan mengincar untuk Olimpik 2024 ya. iya, soalnya belum ada pemain Indonesia yang bisa masuk ke Olimpik itu di golf. Oke, boleh dong ngomong-ngomong tentang golf dong ya. Yes. Boleh Jadi dong. apa plan kamu untuk bisa ke sana? Itu suatu hal yang besar juga. Jadi di golf plan aku itu, aku sekarang punya advantage mukul jauh di golf. Oke. Karena latihan fisik di basket itu sangat ngaruh di technical di golf. Karena untuk power kan kita butuh otot core sama paha ya. Nah itu kan di basket dipakai banget kan Om ya, core sama paha. Nah itu di golf dipakai banget. Nah itu jarak advantage aku mau aku gunain untuk main di level yang lebih tinggi. Cuman kalau di golf kan kita sendiri doang ya, nggak ada yang ngebangkitin. Maksudnya kalau di basket kan ada tim yang bisa nyemangatin kita. Bener-bener is a mental game lah kalau golf. Bahkan ada yang bikin 90% mental, 10% skill kalau udah di level yang tinggi. Makanya aku harus bangun mindset aku lagi nih buat fokus terus aja kalau golf itu. Sama ya latihan aja terus. Gitu. Presentasinya kamu lebih condong kemana nih kalau kamu boleh tahu? Kalau apa ya? Kalau dilihat dari opportunity itu sama-sama besar sih Om. Maksudnya di golf juga aku udah dapet, maksudnya tarik. Aku sekarang di golf dipegang sama Ciputra Group gitu Om. Oke. Di Putra aku dikasih fasilitas sama mereka untuk latihan. Iya, jadi ya di basket juga ada fasilitas kan ya. Iya. Jadi aku gunain aja dua-duanya itu. Maksimalin deh pokoknya. Kalau persentase aku belum tahu deh berapa. Tahu ya, oke. MJ, ini kan media youth nih. Ada tips-tips khusus nggak yang MJ bisa kasih ke teman-teman youth ya? Kalau dari aku itu kalau misalnya ada ya kalian yang baru memulai tapi nggak tahu arah, ya kan? Nggak tahu, maksudnya masih malu nih, gue belum jago, belum apa. Kalian ini aja dulu, begin with the end of mind gitu menurut aku. Jadi kita mulai dengan akhir tujuan kita apa, kita set goal kita apa. Nggak harus langsung juara, bisa kita proses dong kan, nggak mungkin langsung jadi kan. Kita misalnya bikin program bulan ini, gue harus bisa apa-apa, ya kan? Bulan depan, gue udah pokoknya selalu proses. Dan ingat, nggak mungkin jalannya mudah, pasti ada naik turun kan, kita naik kapal kan kalau mau ke satu tujuan gitu pasti kita naik kapal, dan banyak apalagi di tengah-tengah tuh pasti banyak ombak yang menerjang kita. Tapi setelah ombak itu udah sampai tujuan, rasanya udah enak banget. Yang penting itu begin with the end of mind. Teman-teman kaum muda MISN, jadi begin with your mind first ya, enjoy the process. Yep. Pastilah akan ada, itu dia yang tadi bilang, gelombang. Pasti ada. Soalnya kalau nggak itu nggak seru ya Jay ya, benar nggak? Nggak seru, nggak mungkin kan mulus gitu. Iya. Nggak ada ceritanya nanti. Iya, nggak ada ceritanya, bener kayak MJ kan harus kena ankle dulu, sedangkan MJ U16, tapi dengan kegigihan dia, mental juara dia kepanggil loh yang lebih luar biasa lagi. Iya. Kira-kira yang paling kuat apa sih Jay menurut kamu, yang tantangan paling dibuat kejuaraan nanti? Ya itu dari sisi size aja sih paling berat ya, pasti kali size aja, karena aku udah lihat roster juga kan, tinggi 200 gede-gede gitu. Terus yang dari yang US itu mereka ngirim pemainnya bukan main-main. Aku udah lihat nama-namanya, wah aku tahu nih, aku namanya terkenal nih gitu. Oh gitu. Jadi ngirimnya bukan tim main-main, mereka emang serius juga nih ngirim. Soalnya kan dunia nih. World Cup, namanya World Cup gitu deh. Wah,
Tapi Indonesia hebat loh. Kita juga harus bangga masuk pilih bisa ikut FIBA. Langganan kita. Kita langganan ya. Tapi untuk Asia Tenggara kita bisa lah ya. Asia Tenggara Bisa. Filipina. Filipina ikut, terus siapa lagi ya? Yang setahu aku Filipina doang sih. Tapi pasti ada lagi lah yang lain, kayak Malaysia gitu kan. Jadi ini udah persiapan ya tanggal 7 Agustus TC di Cirebon ya. Yap, 2 minggu sampai tanggal 21, terus nanti eventnya di sana tanggal 24. Jadi aku paling banget tanggal 22 di sini. Dari Jakarta. Tanggal 22 ya. Terus benar-benar jaga kondisi tuh, apalagi kita lagi pandemi gini kan ya. Iya, bener-bener harus jaga banget. Ya semoga kamu sehat terus. Pas lagi PC jangan ayap maksudnya. Karena kan Iya. kita nggak pernah tahu nih lagi seperti ini nih. Iya benar. Nah, kita udah jaga-jaga ternyata takut ya keluar kan semuanya. Iya. Kayaknya. Bahaya. Oke MJ, nggak usah lama-lama jadi pesan terakhir nih buat NYSN Youth ya. Bisa kamu kasih pesan terakhir ke mereka? Sama kayak tadi aja sih, pokoknya don't be afraid to start. Ya kan? If you wanna start, begin with the end of mind, ya kan? Set dulu goals lo mau apa. Jangan masuk ke ombak tanpa ada pengetahuan apapun di dalam ombak itu, ya kan? Kita harus tahu dulu kita tujuannya mau apa. Kalau jatuh, kita balik lagi, kita mikir, gue janji mau capai tujuan itu. Jangan pernah menyerah. Believe in yourself. Believe itu paling penting. Believe in your potential itu paling penting. Karena kalau pada ujungnya, kalau orang lain nggak bisa menyemangati kita cuma diri kita sendiri doang yang bisa memotivasi diri kita sendiri untuk bangkit lagi, untuk masuk ke ombak itu lagi. Gitu aja. Oke, thank you. By the way, kamu bisa punya motivasi seperti ini, kamu belajar baca buku atau bagaimana ya? Iya, aku sering baca buku juga, baca buku. Iya, ayah juga beliin aku banyak buku olahraga gitu. Oke. Terus aku emang nonton di YouTube juga How to Perform Under Pressure gitu, banyak di YouTube. Kan zaman sekarang tuh ilmu gampang banget ya zaman sekarang. Benar. Mana ada. Jadi kita ambil sebanyak-banyak yang mungkin aja, terus kita apply ke permainan basket gitu. Good. Waduh, keren banget. Jadi kita ya, tim NYSN Media mau ucapin terima kasih, wish you luck. Kita akan pantau terus. Nanti misalkan Om mau minta interview lagi, boleh ya? Boleh banget lah Om. Alaman di sana bagaimana, bener ya? Boleh banget. Oke, sobat muda NYSN, tadi kamu udah lihat ya, udah dengerin MJ bercerita banyak tentang dia dari awal main basket, suka dukanya, dia punya mental juara, dia punya mental untuk memotivasi diri sendiri. Jadi sobat muda NYSN yang lagi mau bangun untuk suka olahraga apa misalnya, harus tetap semangat. Oke? Enjoy the process. Pasti kalau kamu punya goal, kamu enjoy the process, mau menikmati proses untuk menjadi seorang juara, pasti kamu bisa. Oke? Sampai ketemu lagi di acara yang lainnya, acara interview pastinya para pemain-pemain yang berbakat, pemain muda berbakat di NYSN Media. Saya Oicha Veli, saya undur diri. Oicha Veli, out.